Alladhi yang yalzamu wajib lil mayyiti bagi mayyit arba'u khisalin 4 perkara. Arba'u khisalin 4 perkara. Arba'u khisalin 4 perkara. Jadi wajib dilakukan untuk mayat itu ada berapa? Yalzamu itu wajib. Wajib di sini maksudnya wajib. Di sini maksudnya wajib apa? Fardu kifayah. Jadi wajib di sini, yang dimaksud wajib di sini itu wajib kifayah. Fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah apa fardu kifayah? Kewajiban yang dilakukan, yang harus dilakukan paling tidak suatu daerah itu sudah 1 orang yang melakukan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Coba ini. Itu mana dasar ini? Ini biasanya sarung kain. Ciri air. Ciri air tuh. Sing cilik. Ijek bocor aja deh. Ayo kalau ijek bocor aja, kamu sebenak gitu. Angger hujan bocor mesti. Jadi wajib melakukan 4 hal wajib kifayah. Apa itu wajib kifayah? Haikal. Sudah. Pertanyaannya untuk 1 orang. Apa haikal? Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah haikal. Haikal. Apa fardu kifayah? Apa? Siapa yang bisa? Anak TPQ. Fardu kifayah anak TPQ sudah berkali-kali dijelas no. Ayo anak TPQ. Dio. Apa? Sindander. Tadi sudah jelaskan belum tadi? Makanya ketika ngajiku ameh ono bocop, ameh ono bocah lewat, mas lewat, fokus ngaji, gak usah fokus yang lainnya. Sudah dijelaskan ya tahu. Sudah tahu anak putri apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang apabila dilakukan 1 orang perwakilan dalam suatu daerah, maka gugur kewajiban yang lainnya. Yang lain ikut gugur. Maka mengurus mayit ini hukumnya fardu kifayah. Jadi nggak harus setiap orang di suatu daerah yang orang meninggal. Ada tetangga meninggal, maka tidak semua umat Islam wajib mengurus, tetapi kalau sudah ada yang ngurus, yang lainnya gugur kewajibannya.
Maka apa saja yang wajib dikerjakan bagi mayit? Yang pertama, ghusluhu, memandikan mayit. Ghusluhu, memandikan mayit. Ghusluhu, memandikan mayit. Ghusluhu, memandikan mayit. Fokus ngaji, semuanya fokus ngaji. Jadi memandikan mayit itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi ada yang juga yang bisa digantikan dengan apa? Dengan tayamum, ya. Tidak semua harus dimandikan. Di antaranya apa? Contoh orang yang mati, kalau sudah nggak ada air sama sekali sudah jelas. Ini di luar itu. Orang yang meninggal tetapi karena bakar, misal orang meninggal, wes saking parahnya mayat tersebut. Tuh nggak yang belakang, dengar nggak? Nah, nggak dengar, maju caranya. Ayo, dengar nggak? Jadi kalau ada mayit, misal contohnya ada mayit meninggal karena terbakar sampai jadi abu, ya, di antara ini tubuhnya jadi abu. Ketika kena air maka akan hilang abunya. Nah, itu boleh diganti dengan tayamum. Misalnya kena air nanti justru malah anggota tubuhnya menjadi rusak, hancur, larut karena air, maka boleh diganti dengan tayamum. Ada lagi, itu yang pertama. Ada lagi dua masalah. Ono wong mati tetapi nggak ada mahram. Misal ono wong mati itu ada mayat perempuan, tetapi di daerah situ nggak ada perempuan sama sekali. Onone wong lanang toh, ya, cuman ada laki-laki dan tidak mahramnya. Ini dengar nggak sendiri? Ibu tewas ngotot ternyata nggak dengar. Ayo buri, kurungu orang buri. Ini ibu suaranya ngotot. Jadi ada mayat perempuan contohnya. Ternyata di daerah situ isinya wong lanang kabeh. Dan tidak ada yang mahramnya, tidak ada keluarganya. Maka boleh diganti dengan tayamum. Tetap harus ada penggantinya. Paham ya? Jadi mandi ini merupakan untuk metode untuk mensucikan. Tetapi kalau ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka boleh diganti dengan tayamum. Watakfinuhu, mengkafani mayit. Watakfinuhu, dan mengkafani mayit. Watakfinuhu, dan mengkafani mayit. Wassalatu alaihi, dan mensolati mayit. Wassalatu alaihi, dan mensolati mayit. Mensolati mayit itu paling utama kapan? Waktu sholat mayit itu paling utama kapan?
Nah, ketika kapan? Ketika mayit sudah dikafani, ya itu paling utama atau paling baiknya. Jadi mensolati mayit itu nunggu nek mayitnya wes dikafani, sudah suci, sudah dikafani. Lalu kalau mensolati mayat sebelum dikafani bagaimana? Boleh tidak? Boleh tidak? Apa? Boleh. Hukumnya bagaimana? Kalau tadi paling baik sunnahnya ya itu wajib, tapi sunnahnya berarti waktu-waktu sunnahnya itu ketika setelah dikafani. Jadi mayat terus dikafani baru disolati. Lalu bagaimana kalau mensolati mayat sebelum dikafani? Boleh berarti hukumnya apa? Kalau boleh itu. Kalau kamu jawab boleh berarti hukumnya apa? Hukumnya makruh, bukan mubah. Jadi boleh tapi makruh ya. Kalau boleh mubah itu ya terserah dia orang itu mubah. Tapi kalau makruh itu lebih baik dihindari. Jadi anak mayit belum dikafani lebih baik dihindari mensolatinya, nunggu nanti kalau sudah suci, kalau sudah dikafani, kalau sudah siap itu baru disolati. Oh tadi yang kedua belum dijelaskan. Yang pertama ghusluhu, memandikan mayit itu ada tambahan ini. Kalau memandikan mayit itu bagi mayit, semua mayit ya. Ada mayit yang tidak perlu dimandikan. Ya, mayit yang tidak perlu dimandikan. Itu seperti mayit yang mati syahid. Jadi pejuang-pejuang Palestina yang syahid itu nggak usah dimandikan. Karena apa? Orang yang mati syahid itu hukumnya suci, ya. Jangan mengira la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim. Mereka itu bukan mati. Hakikatnya orang yang mati syahid itu bukan seorang mayit. Jadi bal ahya'un 'inda rabbihim, bagi Allah mereka itu masih hidup, selamanya hidup. Meskipun sudah mayit, tapi bagi Allah itu ahya, hidup. Jadi orang syahid itu sudah dijamin masuk surga, nggak usah dimandikan karena sudah suci. Mati syahid, orang yang mati syahid tadi orang berperang, meninggal, ibu yang melahirkan itu hukumnya matinya syahid. Tapi yang muslim loh ya, kembali lagi yang muslim. Wassalatu alaihi, melaksanakan sholat, mensolati mayit. Wajafnuhu, dan yang keempat terakhir mengkubur mayit. Wajafnuhu, mengubur mayit. Wajafnuhu, mengubur mayit. Ada berapa? Lihat ya, anggota mayat yang anggota tubuhnya hilang. Anggota mayat yang anggota tubuhnya hilang. Kalau ada maka diikutkan, disucikan juga karena itu anggota tubuhnya. Ya, kalau ketemu. Lalu kalau nggak ketemu, sudah dicari nggak ketemu, nah itu beda lagi hukumnya. Karena nggak ketemu lagi, nggak ketemu. Ya. Kalau ketemu misal anggota tertabrak, naudzubillah dari ada mayat yang
anggota tubuhnya terpisah, maka tetap di kalau ada sekarang malah ada dokter yang bisa menjahit. Nah, itu menjahit. Jadi misal anggota tubuhnya, misal tangannya terputus, jadi itu dibekukan, lalu dijahit, dijadikan satu. Itu. Tapi kalau misalnya tidak mau membekukan, ya tadi disucikan dan dijadikan, tetap digaramkan, karena itu tetap anggota tubuh, ya. Tapi kalau nggak ketemu, misal terlempar begitu jauh, ya itu beda karena tidak ada, tidak ketemu, ya, paham? Kalau nggak ketemu beda lagi permasalahannya. Nah, terus mau diapakan karena nggak ketemu, itu ya. Jadi kewajibannya ada berapa? Yang pertama, terus mengkubur mayit. Jadi 4 hal ini itu mayit yang diketahui ataupun mayit yang tidak diketahui. Maksudnya apa? Ada mayit nggak dikenal, misal ada mayit yang nggak dikenal, tahu ada orang mati di daerah situ, maka orang di daerah situ wajib melakukan 4 ini. Sudah itu muslim loh ya, mayit yang muslim loh maksudnya loh ya, mayit yang muslim. Jadi mayit di sini itu adalah mayit yang diwajibkan 4 hal itu, mayit yang muslim. Coba nggak muslim bu monono, ya nanti keluarganya nggak terima, ya. Lalu bagaimana kalau seorang mu'alaf? Kamu mu'alaf, tetapi keluarganya nggak terima kalau diurus secara Islam, misal dikafani, diinikan, tadi mulai dibersihkan, disuceni, dikafani, disolati. Lalu bagaimana itu? Ada seorang mu'alaf, tetapi keluarganya tidak mau, tidak boleh. Lalu bagaimana? Hukumnya bagaimana? Ada seorang mayit tersebut mu'alaf, baru masuk Islam, tetapi ketika meninggal keluarganya mengurusnya secara agama sebelumnya. Bagaimana itu? Maka kewajiban kalian sebagai seorang muslim tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kewajiban kalian, ya. Tetap berusaha, dengan cara izin, dengan cara memberitahu bahwa ini sudah seorang mu'alaf, memberi pengertian, pendekatan. Kalau sudah coro itu sudah mau lakukan nggak berhasil, baru sudah gugurlah kewajiban kalian. Sudah berusaha, ya. Karena banyak sekarang kasus, wakil kasus. Jadi ada orang mu'alaf tanpa diketahui keluarganya pas meninggal diurus secara agama sebelumnya. Banyak sekali kasus. Nah, maka orang yang tahu dia mu'alaf wajib mengusahakan 4 hal ini. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil juga banyak. Maka kalau nggak berhasil itu kewajibannya tetap sudah gugur, sudah mengusahakan. Urusan nanti mayatnya bagaimana, kok mayat muslim kok nggak disolati, nggak disuceni, itu urusannya Allah. Allah itu Rahman, Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya itu luas, nggak bisa terhitung, nggak bisa diangen-angen sifat Rahman Rahimnya Allah. Maka kalian sebagai muslim, yang penting kewajibanmu sudah berusahakan. Jadi nggak berhasil, nah itu urusannya Allah, karena Allah itu
sifat Rahman Rahimnya tidak terhitung. Bukan cuma sama muslim saja. Allah mencintai bukan cuma orang Islam saja. Orang yang tidak muslim juga mendapatkan rahmatnya Allah di dunia. Ya, mendapatkan kasih sayang Allah di dunia. Jadi kalaupun nggak berhasil, itu Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Wes bukan urusan kalian. Yakin Allah menerima keislamannya selama orang tersebut sudah masuk Islam. Ya, ini hujannya deras. Hujan itu apa? Hujan termasuk rahmat. Maka hujan ini termasuk rahmatnya Allah. Nah, meskipun hujan-hujan bocor-bocor ini, kalau kalian menganggap hujan itu sebagai rahmat, maka itu akan membawa rezeki. Ya, hujan itu rezeki, rahmat. Semuanya bocor, kayaknya mengganggu ngaji, padahal enggak. Ya, jangan pernah merasa ngajinya terganggu karena hujan. Justru malah terganggunya ketika kamu tolak boleh, ada yang benake nggak fokus, itu keganggu. Tapi kalau dengan hujan, insya Allah hujan membawa rahmat. Ya. Makanya kamu doanya apa? Allahumma apa artinya? Artinya apa? Artinya apa? Meminta semoga hujan yang turun ini hujannya nafi'an, membawa manfaat, membawa barokah. Oleh petani ya, misal petani nggak ada hujan, ya awakmu nggak bisa mendapatkan beras, berasnya jadi mahal. Maka hujan itu rahmat. Ibu pernah ada penjual itu mengeluh. Ada penjual itu mengeluhnya apa? Waktunya jualan pasti apa? Hujan. Waktunya keluar rumah jualan itu pasti hujan, mengeluh. Tapi sebenarnya ada apa? Rahasia di balik semua itu ya. Ada rahasia. Kalau dia ternyata harus istirahat dulu, harus istirahat dulu di rumah. Coba ngerti, ternyata nanti pas di luar, ketika dia memaksa berjualan karena nggak hujan, ternyata di luar ada kecelakaan. Maka semua itu ada hikmahnya. Kalau nggak hujan, panas terik, misal contohnya tahun kemarin panas terik, orang Purwodadi ini ya, orang Belado itu gagal panen semua. Satu desa ya, panen yang sebelumnya ini satu desa itu gagal panen semua, ya nggak ada yang panen sama sekali, gagal panen. Ketika gagal panen, otomatis keuangan para petani nggak dapat uang sama sekali, rugi. Terus penghasilannya nggak ada, padinya, akhirnya padi mahal semua, beras mahal semua. Sempat toh beras mahal kemarin. Nah, itu karena nggak ada hujan. Maka hujan itu rahmat. Ya, wa anzalna minas samai ma'an tahu. Air hujan hukumnya apa? Air hujan hukumnya apa? Suci. Ma'an tahuron. Air hujan itu suci. Linuhyiya bihi baldatan thayyibah, untuk menghidupkan ini suatu baldatan thayyibah, untuk menghidupkan sawahnya hidup, tanahnya hidup. Itu ya. Ngajinya sithik ae, yang penting ngaji. Ini siapa yang nggak bisa jawab ini? Kemarin siapa aja nggak bisa jawab, angkat tangan. Ayo berdiri, gak ketok, angkat tangan, berdiri. Yang nggak bisa kemarin berdiri.
Berdiri kok mengkerik itu loh, Raffi itu. Oh. Ini kemarin sudah ditanya semua kok, cuma ini aja. Yang bisa jawab, siapa yang bisa jawab? Wes dulu deh, sudah turun. Betul. Yang bisa jawab angkat tangan. Berarti yang nggak dikasih pertanyaan, yang nggak dapat pertanyaan, kenapa kok nggak dapat? Masuk Azam Bajari, masuk ini masuk kemarin. Berarti yang nggak dapat pertanyaan siapa? Selain yang Banjari, yang nggak Banjari. Sekarang ibu bertanya. Yang nggak dapat pertanyaan di mana? Pertanyaannya. Bagaimana hukum menyampaikan nasihat ketika khotbah dengan menggunakan bahasa Jawa? Siapa yang belum kemarin? Di mana? Yang nggak Banjari? Azam, ayo. Bagaimana hukum menyampaikan nasihat dalam khotbah menggunakan bahasa daerah? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Banjar. Kenapa kok boleh? Padahal di antara syarat kenapa? Padahal syarat sahnya khotbah itu harus menggunakan bahasa Arab. Namanya syarat ketika tidak dipenuhi, maka sah atau tidak suatu ibadah ketika syaratnya tidak dipenuhi? Kalian melakukan ibadah tetapi syaratnya sholat, wudhu, khotbah, itu syaratnya itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi maka tidak sah ibadah itu. Maka bagaimana? Padahal di antara syarat khotbah, dua khotbah itu menggunakan bahasa Arab. Ayo. Apa? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Dale, yo. Apa nih? Karena tidak paham. Karena biar bisa paham. Sama itu kayak Mas Azam. Lainnya ayo. Yang lainnya. Amaja. Gimana? Ya, mau terus saya jelaskan loh ya. Jadi ya, rukunnya khotbah apa saya sebutkan ya? Rukunnya khotbah apa aja? Rukunnya khotbah. Rukunnya khotbah yang pertama adab. Yang kedua arkan. Apa? Ya? Si banter apa dah? Suci dari najis itu syaratnya, rukunnya. Pertanyaannya rukunnya. Yang pertama membaca hamdalah, kemudian yang kedua, wes ganti toto. Kurungu pura toto iki, kurungu enggak? Ayo, yang kedua.
Yang kedua, yang kedua apa? Membaca sholawat, bersolawat atas Nabi. Yang ketiga, Dio, berwasiat untuk bertakwa di dalam dua khutbah. Yang keempat, Toher, apa? Siang. Yang keempat, Fadri, membaca sebagian ayat Al-Quran. Yang terakhir, siapa? Wafi. Membaca doa di dalam khutbah yang artinya khutbah yang kedua. Itu 5 rukun tadi itu menggunakan bahasa Arab. Jadi yang khutbah ya 5 itu. Untuk selain itu, maka misal tambahan nasihat seperti yang berada di Indonesia, Jawa menggunakan Jawa, bahasa Sunda menggunakan Sunda. Itu boleh menggunakan bahasa masing-masing. Yang penting 5 tadi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa nafsi atau wa iyaya, bitaqwallah, baca Al-Quran, doa itu menggunakan bahasa Arab. Makanya kalau khutbah kedua itu kan full toh. Jadi khutbah kedua kan dari pertama sampai terakhir kan bahasa Arab full. Itu karena termasuk rukun. Baca khutbah kedua kan membaca doa. Satu lagi pertanyaannya, kalau ada mayit, ini baru aja tadi, kalau ada mayit belum dikafani kemudian disolati, bagaimana hukum sholatnya tadi? Hanhan, wajah baru Hanhan. Makro, maksudnya apa Hanhan? Kalau makro maksudnya apa? Ayo jangan dibisiki ben dewe. Karena tadi hukumnya makro. Ada yang mengatakan kaul asahnya makro. Maksudnya apa Hanhan? Kalau makro? Lebih baik dikafani dulu baru disolati. Tapi tidak sekadang sholat, wongnya nggak ngerti, sah nggak sholatnya? Boleh nggak? Nah, wes kadung ya. Artinya makruh itu ya wes kadung ya nggak apa-apa, tapi dihindari kalau misal ya. Lagi ada air sedikit, airnya sedikit, kemudian waktunya sholat, sudah masuk waktu sholat, ada air sedikit toh. Nah, di saat itu ada kucing yang kehausan, mana kucing yang wis lemes nemen kehausan. Nah, maka apa yang kamu lakukan dengan air yang sedikit itu? Mbok pakai wudhu untuk sholat atau gimana? Ayo Noval, yang wajah-wajah baru dulu. Ayo Noval, diberikan ke kucing. Lalu kamu bagaimana sholatnya? Kan sholat harus wudhu dulu, diganti dengan tayamum.
Lah sing kehausan anjing. Sing kehausan anjing. Piye yang kehausan anjing? Apa? Siapa iki? Saya Adef. Bagaimana kalau yang kehausan anjing? Celeng itu loh. Maka dipakai untuk. Tapi kalau ternyata sing kehausan menungso, manusia, tapi manusia tersebut padahal muslim, manusia tersebut muslim, tapi nggak mau, tidak pernah mengerjakan sholat, maka apa yang kamu gunakan untuk air tersebut? Kenapa kok padahal orang kehausan? Saya satu-satu aja. Siapa iki? Iki sing nggak nate ngacung Reski, ayo. Yo. Lah apa kok mbok pakai wudhu padahal ada orang wis kehausan. Butuh banget air tersebut. Berarti karena orang tersebut tidak mau sholat. Orang yang tidak sholat termasuk tarikus sholat, itu termasuk apa? Oh, hayawanun ghairu muhtaromin, hewan yang tidak dimuliakan. Ini ibu tak ngasih satu pertanyaan kepada anak yang luar biasa, hebat. Ayo, Alvan, kasih pertanyaan ibu. Bagaimana hukumnya sholat 5 waktu, Alvan? Ayo, jadi kasih tahu, biar mikir dulu. Bagaimana hukumnya sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, hukumnya apa? Hukumnya apa hukumnya? Ayo, sunnah kah? Makruh kah? Wajib kah? Ayo, hukumnya apa? Kamu sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Pasti contoh sunnah, apa makruh, apa wajib, apa haram, ayo. Hukumnya sholat 5 waktu sunnah. Berarti kalau nggak sholat boleh? Ayo. Awakmu tuh sholat itu apa? Alvan, apa hukumnya sholat 5 waktu? Apa Alvan? Wajib. Wajib itu kalau ini sholat 5 waktu fardu ain ya, wajib bagi kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Paham Alvan? Berarti awakmu kalau nggak sholat mendapatkan apa? Dosa. Paham? Berarti hukumnya apa? Nggak sholat mendapatkan dosa. Wah, wajib. Sekarang gini Alvan, awakmu makan daging babi. Daging babi hukumnya apa Alvan? Haram. Bagus. Haram. Berarti awakmu makan daging babi mendapatkan apa? Dosa. Siapa lagi yang nggak pernah jawab ini? Bana. Ayo Bana. Yang gampang-gampang aja. Kamu menggunakan wudhu dengan air sungai, boleh tidak kamu wudhu menggunakan air sungai? Kenapa kok air sungai boleh dipakai wudhu? Kenapa kok boleh wudhu menggunakan air sungai atau air sumberan ya? Siapa yang bisa menjawab? Reski Muswis.
Bisa menjawab? Pertanyaannya apa tadi Rizky? Oh, ya kenapa kok boleh Rizky sekarang? Kenapa kok boleh menggunakan wudhu air sungai? Ayo, siapa lagi? Yo masuk akal juga. Akhirnya sudah dua masuk akal juga. Tapi kurang tepat. Ayo. Nah ini Alvin. Mengalir. Masuk akal juga mengalir. Apa lagi? Ayo Wafi. Siapa lagi? Gali. Karena air sungai itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Masuk akal, mencapai 2 kurang masuk akal juga, mengalir masuk akal juga. Tapi lebih tepatnya apa? Termasuk air yang tuh. Ya, terus siapa lagi yang nggak pernah, Mbak? Ini Putra. Apa ya pertanyaan buat Putra? Saya carikan yang gampang-gampang aja. Ini di luar ini. Sudah pernah jelaskan tapi bagaimana hukum belajar tentang haid bagi laki-laki? Laki-laki atau laki-laki muslim, bagaimana mempelajari haid bagi laki-laki muslim? Itu katanya ini. Ayo Putra. Wong lanang dalam mempelajari haid, bab haid itu hukumnya bagaimana? Siapa yang mau jawab? Saliane. Ayo, sudah pernah jelaskan toh? Mbak ada yang mau jawab? Sudah pernah jelaskan ya, Dio. Boleh. Ada yang lain? Wong lanang mempelajari, laki-laki muslim belajar haid, ilmu tentang haid, fiqhun nisa. Hukumnya bagaimana? Arkan, wajibkah? Sunnahkah? Ganti makruh. Ayo, apa? Ngacung, langsung jawab. Ayo Aska. Ada lagi? Fardu kifayah. Kenapa kok fardu kifayah? Nek sunnah berarti nanti suatu daerah nggak ada yang mempelajari, tetap nggak masalah. Kalau sunnah itu. Tapi kalau fardu kifayah itu berarti wajib. Berarti paling ning Surabaya iki kudu ana wong sing ahli dalam hal haid. Ya sak Surabaya iki lebih sempit lagi lah. Sak Surabaya ke Kaken. Sawahan ini harus ada yang bisa bab tentang haid wong lanang. Kenapa? Yang lanang nanti kan bakalnya di bojo di anak wedok, mengajarkan ke, nah nggak ada satupun yang bisa. Nah masuk mau wedok kon belajar sama siapa gitu. Jadi paling enggak ada yang bisa. Kalau untuk perempuan hukumnya gimana? Perempuan wajib apa? Fardu ain. Itu wajib tahu bab haid. Nah, kenapa kok gitu? Ya, karena sing lakoni nanti sing lakoni dhewe enggak iso. Ini mbak-mbake
gugur sudah kewajibannya, sudah belajar bab haid. Nah, nanti tugasnya apa? Ketika sudah tahu, sudah belajar bab haid, mengajarkan ke anak atau perempuan-perempuan lain, ke wanita-wanita lain, karena mereka juga mendapatkan kewajiban belajar tentang haid. Anak putra gugur wes, wong Blado sudah ada yang belajar, sudah gugur. Nah, gitu. Satu desa sudah gugur paling enggak karena sudah ada yang bisa. Siapa lagi ini? Siapa sih nggak pernah jawab? Siapa yang nggak pernah jawab? Oh, wes langsung tak ngatik kayak langsung ngacungai. Saya nggak pernah jawab. Haris, Mustafa katanya ada Mustafa. Oh Mustafa, iya pertanyaan buat Mustafa. Mustafa, sholat subuh Mustafa ada berapa rakaat sholat subuh? Ya Mustafa, sholat subuh ada berapa rakaat? Awakmu nak sholat subuh berapa rakaatnya? Ayo Mustafa. Berapa? Ayo, oh sholat subuh 6 rakaat. Iya. Oh, gitu. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat subuh itu kapan toh? Sholat subuh itu kapan, ayo Mustafa? Sholat subuh itu kapan? Ketika kamu bangun tidur itu sholat subuh namanya, ya. Ayo, berapa? Aja dikasih tahu, ayo. Biar diingat-ingat, aku naik tangi turus sholatnya berapa rakaat, berapa? Ada berapa rakaat sholat subuh? Berapa, Mustafa? Berapa? Sebentar lah yang lainnya berapa? 2. Maghrib berapa maghrib? Maghrib berapa? Aku nak ngaji gitu, nak ngaji terus sholat jemaah sama mas-mas berapa? Berapa maghrib? 3. Berapa Mustafa? Berapa? Berapa? 3. Oh, jawab 3 ya? 3. Oh, bagus. Sudah naik laporan tanda tangan semua berarti sholatnya full. Mustafa. Terus lanjut. Siapa tadi yang belum? Raffi. Alan Faris. Berapa rata-rata hitungan haid perempuan yang rata-rata? Berapa rata-rata hitungan haid perempuan? Siapa ini tadi? Alan. 7 hari. 7 hari, 7 malam. Kemudian paling sedikit yang sudah mencapai haid, paling sedikit berapa hitungannya? Justru malah nggak ngacung tak? Nggak ngacung malah tak tunjuk. Karena sekarang ngacung semua, tunjuknya terserah ibu isi ngacung. Paris. Paling sedikitnya haid sudah termasuk mencapai haid. Oh, mau berarti ngacung melok-melok. Ayo. Sedikitnya haid berapa hari? Al. 1 hari 1 malam. Berarti berapa jam? Paling banyak. Ini juga belum pertanyaan ini, Safira. Siapa? Farisa. Paling banyak berapa hari? Zahra. Berapa? 15 hari 15 malam. Kalau ada orang perempuan yang keluar darah itu mencapai 17 hari 17 malam, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo Mbak Vita. Ada seorang perempuan keluar darahnya itu
selama 17 hari. Jadi tanggal 1 keluar darah, tanggal 17, tanggal 16 masih, tanggal 17 masih. Itu bagaimana Mbak Vita? Gimana sih jelas? Yang jelas. Termasuk yang tanggal berapa berarti? Nah, tanggal 16 dan 17-nya termasuk darah istiadah mencapai overload ya, sudah melebihi batas 16 17, berarti itu sudah termasuk darah istiadah. Kemudian ngitungnya lagi, kok bisa termasuk haid lagi, itu berarti tanggal berapa? Nah, tanggal berapa yang bisa haid lagi, berarti ngitungnya nanti berapa? Termasuk haid lagi kalau dia keluar darahnya tanggal berapa? 15 hari kemudian, berarti tanggal berapa toh? 30, tanggal berapa? 31, berarti hitung 16, 17, 18, 19, 20 sampai 30, maka 31-nya baru bisa dikatakan haid lagi. Kalau sebelum itu termasuk istihadah. Kalau 31 ke atas berarti tanggal 1-nya berarti termasuk haid. Kalau sebelumnya 31 istihadah. Nah, paham ya? Jadi besok terus pertanyaan-pertanyaan aja, mengulas-ulas ngajinya Siti ya, ngaji nambahnya Siti, tapi pengulangan mutolaahnya, pengulangan lagi itu saya ngake. Karena apa? Tiwas ngaji wake blank, percuma ya. Kayak gini aja, nanti nek sing gak ngacong justru malah dikasih pertanyaan. Tapi nek ngacong kabeh, ibu tetap bisa melihat siapa sing ngacongnya pura-pura atau memang benar-benar bisa menjawab. Jadi tetap menjadi diri sendiri, ojo melok konco-koncone. Sudah ya? Tadi siapa sing durung tadi? Oh ya, Farisa ini, Farisa yang lain udah. Farisa, pertanyaannya Farisa. Apa Farisa ini pertanyaannya? Farisa, kamu ketika wudhu harus membaca niat apa tidak? Ayo, harus membaca niat apa tidak? Harus melafalkan niat atau tidak? Melafalkan niat itu nawaitul wudu li raf'il hadatsil, itu namanya talaffuzun niat atau melafalkan niat. Wajib atau sunnah melafalkan niat itu? Talaffuzun niat itu hukumnya wajib apa sunnah, Farisa? Wajib. Jawabannya wajib. Siapa yang jawabannya wajib? Siapa yang jawabannya wajib? Gak usah melok-melok, jadi diri sendiri. Wajib, siapa wajib? Siapa yang jawabannya sunnah? Siapa yang gak jawab? Gak ada. Siapa anak terpikir yang sunnah, anak putri gak ngacung tapi apa? Sunnah. Jadi talaffuz ya, yang namanya talaffuz melafalkan itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajibnya apa? Niatnya itu wajib. Nah, dalam hati itu wajib. Awak mau melakukan apa-apa, niat wajib. Tapi sedangkan yang talaffuz melafalkannya itu hukumnya sunnah. Misal awakmu nggak melafalkan itu tetap boleh ya, tapi wajib niatnya ketika membasuh muka harus di dalam hatimu
niat. Paham ya sampai sini ya? Wes, ngajinya Siti tetapi pengulangannya yang banyak beniling. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Minta doanya buat kakak Ukasha, kakak Uba, Dek Usaid, semoga jadi orang yang solih, alim, panjang umur, sehat. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.